Kini perjalanan menuju rumah sakit terasa panjang bagi Nathan. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam, dan ketidakpastian yang melingkupi keberadaan Delisa semakin membuat Nathan gelisah. Hingga mobil akhirnya tiba di rumah sakit, Nathan langsung meminta Samuel bergegas menuju ke ruangan nenek Diana dirawat. "Baik, Tuan," jawab Samuel yang langsung bergegas. Setibanya di dalam rumah sakit, Samuel segera mendorong kursi roda sambil berlari, dan mereka tiba di depan pintu ruangan di mana nenek Diana berada. Dengan hati-hati Nathan membuka pintu itu, namun yang Nathan temukan nenek Diana yang sudah tertidur dengan lelap. "Tuan, sepertinya Nyonya Delisa tidak datang ke rumah sakit. Apa jangan-jangan ke rumah ayahnya?" ucap Samuel. "Tidak mungkin, Samuel, karena Delisa dan aku baru aja membuat Sarah dan Daisy kembali membawa makhluk. Tentu Delisa tidak akan mencari masalah ke keluarganya," jawab Nathan. "Apa kita bangunkan saja neneknya Delisa?" tanya Samuel. "Jangan, kasihan. Mungkin beliau baru saja tidur," jawab Nathan. Nathan mengernyitkan keningnya mencoba memikirkan kemungkinan lain kemana Delisa pergi. Tiba-tiba ponsel Samuel berdering. Dia dengan buru-buru merogoh ponselnya. "Apa kau mendapatkan informasi?" tanya Samuel. "Petugas pemantau menemukan taksi yang ditumpangi Nyonya Delisa menuju ke arah rumah kayu. Setelah itu ada mobil misterius," jawab Adam. Samuel melirik ke arah Nathan. Dia menyampaikan informasi yang didapat kepada Nathan. "Tuan, Delisa dikabarkan menaiki taksi menuju ke arah rumah kayu, dan ada mobil misterius yang mengikutinya." Nathan mempertimbangkan informasi tersebut dalam hati. "Rumah kayu?" pikirnya. "Apa yang Delisa cari di sana? Lacak plat nomor mobil misterius itu. Temukan Delisa malam ini juga," perintah Nathan dengan tegas. "Baik, Tuan," jawab Samuel. Sementara itu, Delisa menggeram sambil membuka matanya perlahan. "Siapa kamu?" Belum sempat kesadaran Delisa kembali. Saat membuka mata, dia dikejutkan oleh 2 orang pria yang naik ke atas tempat tidur. Delisa yang masih dalam keadaan lemah merasa takut dan mencoba bergerak menjauh dari mereka. "Jangan mencoba melarikan diri," ujar salah satu pria dengan suara dingin dan tajam. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari sini." Delisa melihat ke sekeliling. Dia berada di dalam sebuah ruangan gelap dengan satu jendela kecil yang terkunci rapat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Delisa merasa semakin terjebak dalam situasi yang menakutkan tersebut. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Delisa berusaha menjaga ketegasan suaranya meski dalam keadaan yang sangat rentan. Pria itu tersenyum sinis. "Kami ingin informasi, dan kami tahu bahwa kamu memiliki informasi yang kami butuhkan." "Apa informasi yang kamu maksud?" Delisa berusaha mempertahankan ketidaktahuan. Pria itu mendekati Delisa dengan perlahan, memperlihatkan pisau kecil yang mengkilap di tangannya. "Kami tahu kamu dekat dengan Nathan. Kami ingin tahu apa yang dia rencanakan dan apa yang dia ketahui." Delisa merasa semakin terancam. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi dia sadar bahwa melindungi Nathan merupakan prioritasnya saat ini. "Aku tidak tahu," Delisa berbicara dengan tegas meski hatinya berdebar keras. Pria itu tertawa dingin. "Kita lihat, apakah kamu akan tetap teguh setelah sedikit motivasi?" ucapnya sambil mengayunkan pisau kecil itu dengan ancaman di depan wajah Delisa. Delisa berteriak. Dia beringsut mundur dengan refleksnya. "Pergi!" Delisa meraih apa saja dan melemparkan benda berupa asbak. Gelas wine yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya. Pria itu berhasil menghindari serangan Delisa dan tertawa sinis. "Kau ingin berperang dengan kami? Hah? Kurang pintar, wanita ceroboh." 2 pria itu tertawa saat melihat Delisa ketakutan. "Lihatnya, seperti seekor tikus yang masuk ke dalam perangkap," ujar satu orang. "Sebelum kita membuangnya ke sungai, bagaimana kalau kita bersenang-senang dulu dengannya? Sayang jika barang bagus seperti wanita ini diabaikan." Delisa merasa semakin terjepit dalam situasi yang mencekam. Dia tidak tahu bagaimana cara melindungi dirinya dari 2 pria yang jelas-jelas memiliki niat jahat. Dengan gerakan yang cepat, Delisa melompat ke samping dan berusaha menghindari serangan mereka. Bruk! Seseorang menarik ke kaki Delisa dan menyeretnya. "Lepas!"
Tolong! Delisa meronta saat tubuhnya hendak dijamah oleh kedua orang itu. Jangan lakukan ini! Delisa mencoba melindungi bajunya yang hendak mereka robek. Diam! Jika kamu tidak memberikan informasi, jangan harap kamu akan keluar hidup-hidup dari sini. Hardik, seorang pria yang kini udah duduk di atas perut Delisa. Brak! Pintu ruangan itu terbuka. Nathan yang melihat apa yang terjadi sontak membuat darahnya mendidih hingga naik ke kepala. Lancang! Nathan berteriak dengan kedua rahang mengeras. Nathan! Panggil Delisa dengan bibir bergetar ketika wanita itu membuang pandangannya ke arah pintu. Dua pria yang tidak diketahui asal-usulnya itu segera berdiri dari tubuh Delisa. Mereka menunjukkan seringai saat melihat kehadiran Nathan. Sepertinya orang cacat ini yang dimaksud oleh Nyonya, ujar seorang musuh kepada temannya. Kurasa juga begitu, jawab rekannya. Kedua rahang Nathaniel mengeras disertai geretakan gigi yang terdengar beradu. Dia pun bangkit dari kursi roda dengan kedua tinju mengepal. Samuel yang melihat tuannya seperti itu segera menghadang tubuh Nathaniel. Tuan, biarkan aku yang mengenangani mereka. Tuan, selamatkan Nyonya. Sepertinya Nyonya begitu ketakutan, ucap Samuel dengan tatapan lurus ke depan menatap tajam ke arah dua orang di hadapannya. Nathan keberatan. Dia ingin jika dirinya yang mematahkan tulang-tulang orang yang berani membuat Delisa seperti ini. Samuel, aku masih bisa. Ingat kondisi Anda, Tuan. Samuel memotong ucapan Nathan. Tuan harus tetap tenang dan mempercayakan ini kepadaku. Lanjut Samuel dengan suaranya yang tegas. Ini adalah tugasku sebagai pengawal dan pelayan setia Anda. Biarkan aku yang menyelesaikan ini. Nathan menggigit bibirnya dengan kuat, berjuang dengan keinginannya untuk membalas perlakuan buruk ini. Dia tahu betapa sulitnya bagi Samuel untuk melihatnya dalam kondisi seperti ini. Akhirnya dengan hati terberat, Nathan menganggukkan kepala sebagai persetujuan. Tolong, jangan biarkan mereka menyakiti Delisa, ucap Nathan. Baik, Tuan. Samuel melangkah maju dengan langkah mantap, menatap tajam ke arah kedua pria yang masih meledek Delisa. Siapa kalian? Dan apa kepentingan kalian di sini? Tanyanya dengan suara rendah namun penuh keberanian. Pria-pria itu hanya tersenyum sinis. Mereka sepertinya tidak terganggu dengan ancaman yang ditunjukkan oleh Samuel. Kami hanya ingin wanita ini menjadi mainan kami, apakah salah? Ujar satu pria. Sedangkan satu pria mencengkeram dagu Delisa memperlihatkan wajah Delisa kepada Nathan yang penuh air mata. Lihat, bukankah dia begitu cantik? Bagaimana jika kita menikmati tubuh wanita ini berempat? Ini terdengar seru kan? Samuel menahan gejolak amarahnya, tetapi matanya terbakar oleh api kemarahan. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berurusan, jawab Samuel, suaranya bergema di ruangan yang sepi. Nathan menggigit bibirnya lebih keras lagi, tidak kuasa menahan marah. Delisa tampak ketakutan. Tangisan wanita itu membuat Nathan segera berdiri dan berlari ke arah dua orang itu dengan cepat. Jangan memegang wajah istriku dengan tangan menjijikan kalian, keparat, hardik Nathan. Dia mencengkram tengkuk pria yang menyentuh Delisa. Satu temannya terkejut dengan gerakan Nathan yang gesit. Apa? Mengapa dia secepat itu? Saat satu musuh itu lengah karena terkejut dengan Nathan, Samuel mengambil kesempatan itu, memberikan pukulan, membuat tubuh musuh itu limbung jatuh ke lantai. Sekarang, Tuan, terus Samuel berteriak. Nathan menarik kepala musuh itu ke arah jendela yang dipenuhi oleh debu. Kesalahan besar jika kalian mencari masalah denganku, geram Nathan. Perang. Kepala itu terperosok ke lubang kaca jendela hingga pecah. Jika kalian membunuhku, kalian tidak akan tahu siapa. Belum sempat pria itu menyelesaikan kalimatnya, Nathan sudah menancapkan pecahan kaca tersebut di pergelangan tangan pria itu. Tangan ini yang menyentuh istriku, maka kamu akan membayarnya dengan harga yang mahal. Nathan menggerakkan pecahan kaca yang dia pegang seperti gerakan mengiris pada tangan musuh. Hentikan! Pria itu menjerit. Lengkingannya meraung saat merasakan pecahan kaca itu mengikis setiap daging di tangannya. Delisa lagi-lagi tercengang ketika melihat darah mengalir deras dari tangan pria yang menyakitinya. Tubuh Delisa seketika gemetaran melihat aksi sadis yang Nathan lakukan. Dia pria seperti apa? Apakah aku menikahi seorang iblis? Pikir Delisa membatin. Samuel yang melihat adegan itu langsung berlari mendekati Nathan untuk menghentikannya.
Tuan, sudah cukup. Kau akan membuat semuanya lebih buruk. Teriak Samuel sambil berusaha menahan Nathan. Namun Nathan tidak ingin berhenti. Rasa sakit dan kebencian yang mendalam terhadap pria tersebut membuat Nathan sulit untuk mengendalikan diri. Kau harus mati dengan pelan kehabisan darah, karena kau sudah berani membuat aku marah. Geram Nathan sambil terus memainkan tangannya seperti seseorang yang sedang mengiris daging dan mengabaikan teriakan kesakitan pria tersebut. Tolong hentikan, bisik Delisa. Tangisannya mewakili ketakutan dan kegelisahan. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kegelapan, Nathan. Lebih baik kita pergi dari sini. Kata-kata Delisa seperti menyadarkan Nathan dari amarahnya. Dia melepas pegangannya dan berbalik menghadap ke arah Delisa. Wajahnya masih dipenuhi oleh emosi. Namun melihat tubuh Delisa memar-memar, Nathan terkejut dan segera berlari ke arah Delisa. Maafkan aku tidak bisa mengendalikan diri, ucap Nathan sambil membuka jasnya dan menutupi tubuh Delisa yang pakaiannya udah terkoyak. Ayo kita ke rumah sakit. Kamu harus diopname. Bila perlu, kamu harus gemuk dengan cairan infus. Ucap Nathan yang panik. Dia meraih tubuh Delisa dalam gendongannya tanpa menunggu persetujuan dari Delisa. Sebelum melangkah, Nathan menatap ke arah Samuel. Bawa mereka. Aku akan menginterogasi mereka. Nathan pun menuju ke arah kursi roda. Nathan, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Delisa. Kamu tidak pernah duduk satu kursi roda dengan orang cacat kan? Maka kita akan meluncur menggunakan kursi roda. Jawab Nathan. Delisa terkejut mendengar rencana yang diutarakan oleh Nathan. Jadi kita meluncur ke rumah sakit pakai kursi roda. Dan aku duduk di pangkuanmu? Nathan tersenyum. Sepertinya itu ide yang bagus, Delisa. Apakah kamu ingin mencoba? Apa kamu serius? Kaget Delisa. Sejak kapan aku tidak bersikap serius demi kenyamanan dan keamananmu, Delisa? Delisa terdiam sejenak, tatapannya berpindah dari Nathan ke Samuel yang masih mengendalikan situasi di sebelahnya. Ia melihat kesungguhan Nathan dalam melindungi dan memperhatikannya. Meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri, Delisa merasa hangat di dalam hatinya. Berterima kasih karena Nathan benar-benar berubah. Dengan ragu tapi penuh kepercayaan, Delisa menganggukkan kepalanya. Baiklah, Nathan, aku siap mencoba.